Salam Rahayu yang Jati Kusumo. Mudah-mudahan yang sehat selalu. Terima kasih, salam Rahayu. Ya. Saya untuk kesekian kalinya para Facebooker yang saya muliakan, saya yang mengucapkan terima kasih kepada Mas Hendro dengan ngaji Roso dan adik-adik yang sangat aktif dan proaktif terhadap sosial kemasyarakatan di Republik Indonesia itu. Karena terbukti bahwa dengan saya dicuatkan di Facebook dengan ngaji rosonya, gayung bersambut sahabat-sahabat saya baik dari Banten, dari luar pulau, Banyuwangi sampai ke timur sana, semua lalu kontak lagi. Hanya saya merasa prihatin, beliau-beliau yang sebaya dengan saya, umumnya itu maaf, ngomongnya, kondisinya saya sudah bisa bayangkan ya. Dan kemarin juga dikurangi lagi satu, seorang marhinis yang tidak pernah lelah sampai detik terakhir, Pak Pujiono di Singosari. Saya yakin bahwa jasmaninya yang selama ini mengabdi demi kepentingan nasionalisme Indonesia akan kembali diterima dengan layak. Oleh karena itu, saya yakinnya beliau akan bertempat di tempat suci sebagaimana yang didambakan manusia pada umumnya. Terima kasih. Kelihatannya ada sesuatu hal yang baru, Mas Indra. Ini apa kira-kira yang mau diadu ini? Iya, yang Jati Kusumo. Yang paling pertama begini, ada pertanyaan dari saya secara pribadi itu begini. Benarkah Bung Karno itu merupakan sosok yang sakti? Karena kalau kita lihat ya, negara yang baru merdeka 10 tahun, terus kemudian berani mengundang tokoh-tokoh sangat luar biasa seperti Jawaharlal Nehru, Gamal Abdul Nasir di tahun 55 itu kan, dan diundang ke kota yang kecil di Bandung. Ada Mao Zedong gitu kan, bapak atau negarawan ya, bapak bangsa seluruh dunia lah bahasanya. Itu beliau mau datang semuanya. Monggo, yang jadi bagaimana menanggapi hal itu? Ya, kebetulan saya berpolitik itu sejak umur 34 tahun kira-kira ya. 34 tahun sudah berpolitik. Guru politik saya terutama bapak saya. Bapak saya itu asmo nama Noto Karni, masih terah dari dalam Solo. Ibu saya Suyi dari Jogja. Nah, ibu saya itu cantik sekali, cantik kayak Jepang gitu. Pada waktu melahirkan saya, ibu itu masih umur 14 tahun. Jadi waktu saya masih bayi, ibu tuh masih senang main-main sama temennya gitu. Jadi saya tuh pertumbuhan fisik saya agak terlambat, makanya dulu sebelum sekolah itu saya kalau jalan tuh pakai pupu ini ngesot ketepok gitu. Dan kalau saya dimarahi sama ibu, saya lari ke nenek saya, kira-kira 500 meter dari rumah saya di Desa Papungan Kanigoro sana. Ya jalan turut kebun gitu pakai pupu ketepok kayak jati dede gitu ya. Itu artinya kenapa kok bapak saya jadikan guru politik? Karena beliau pada waktu saya masih umur 3 tahun itu Belanda itu mau masuk ke Desa Papungan. Mungkin mau menyerang TGP atau TRIP ya, yang waktu itu mau bergeser ke daerah Kanigoro. Nah, terus bapak ngambil saya masih main-main, ayo perang gitu. Saya nggak ngerti perang itu ya, seneng aja, mungkin kayak apa ya, perang-perangan kecil kan, perang-perang pakai gebok itu ya, lah. Dan pada waktu itu bapak itu mempunyai pusaka. Pusaka itu kalau sekarang mungkin orang menyebut buntut cumi. Panjangnya kira-kira sekian buntut cumi itu, tapi mata pisaunya itu ada 3 belimbing gitu ya. Nah, inilah yang sekarang saya taruh di dalam tongkat ini. Ini kalau dilempar sekian itu saya lepas ada. Ada pedangnya, hanya untuk mengikatkan saja bahwa bapak saya itu seorang pejuang. Dan kalau bapak saya menggerakkan masyarakat selingkup kira-kira desa ya, Desa Papungan,
lalu Gaprang dan Tegalrejo ya. Kalau saya mencoba teori itu saya terapkan dalam forum nasional ya. Satu, waktu itu yang ada hanya keberanian. Yang kedua, harus berani berkorban, baik harta atau nyawa. Yang ketiga, komunikasi sebelumnya sebelum komando itu dipukul, tong ayo berangkat, gitu kan mesti keliling dulu lah. Iya. Kenapa kok saya diajak Bapak setiap malam Jumat atau apa atau setiap ada orang kumpul, dikumpulkan di kampung-kampung, di RT RW, datang keliling. Waktu itu belum ada RT RW, pokoknya ke tempat sepuh-sepuh gitulah. Dari situlah saya mengambil kesimpulan bahwa untuk mengkondisikan situasi nasional, ini harus mempunyai kekuatan di daerah-daerah. Inilah yang selanjutnya. Teori ini saya gunakan untuk menumbangkan sistem yang waktu itu nyimpang dari cita-cita kemerdekaan, yaitu sistemnya Orde Baru ya. Yang kedua, setelah itu saya itu pernah pengen dibunuh oleh bapak saya. Aneh itu. Saya itu anak laki satu-satunya, waktu itu adik saya sampai ke 5 itu putri-putri semua. Nah, bapak itu keras banget membimbing putranya itu. Kalau saya keluyuran tidak ada artinya, kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak tekun, pecut kuda itu, duer itulah. Kalau saya sih tidak apa-apa, laki-laki. Adik-adik saya yang wanita-wanita itu sekarang masih hidup, adik-adik saya. Pernah di cambuk gitu. Iya, adik-adik saya wanita-wanita itu kalau hanya pergi main-main gateng, main-main tidak belajar di rumah, tidak gini. Itu cambuk kuda itu duer lah. Saya kan kasihan. Suatu saat di depan rumah, mungkin masih tidak pernah ke Papungan ya. Dulu yang pendopo depan tuh dulu halaman gitu, luas gitu. Terus saya cucul baju saya uculi sampai mudo blecet gitu, masih kecil. Pak, udah Pak, Bapak tolong dipecuti saya sampai mati Pak. Pokok jangan adik-adik saya. Saya gitu kan Bapak, nangis sih rangkul saya. Sejak itu Bapak itu jadi orang sabar. Padahal Bapak itu seorang pemberani. Saya ngerti bahwa Bapak keras terhadap putranya itu karena pengen anak-anak benarnya besok itu jadi orang ya. Tidak pengen seperti yang lainnya. Bapak bukan kok. Bapak itu keluarga dalam keraton Solo, dipulang ke sana juga tidak mau. Sangat hormat, nangis sih rangkul saya. Sejak itu Bapak itu jadi orang sabar. Padahal Bapak itu seorang pemberani. Saya ngerti bahwa Bapak keras terhadap putranya itu karena pengen anak-anak benarnya besok itu jadi orang ya. Tidak pengen seperti yang lainnya. Bapak bukan kok. Bapak itu keluarga dalam keraton Solo.